Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya memulai materi ini, alangkah baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dewa Nyama Dewardana dengan NIM K1G0190065 ingin menampilkan materi tentang contoh sederhana perilaku merendahkan kedudukan martabat manusia. Dari yang orang banyak ketahui bahwa sesuatu perilaku merendahkan martabat manusia itu adalah suatu hal yang salah atau tidak baik, dan perilaku ini masih sering terlihat di lingkungan sekitar kita, seperti menghina teman dengan caci maki yang membuat orang tersebut malu dan dipandang rendah oleh orang lainnya. Padahal yang dimana Tuhan menciptakan kita memiliki perilaku yang berbagai macam, tetapi tidak untuk merendahkan martabat manusia lainnya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manusia tentu ada yang pertama genetika, sikap, norma sosial, dan kontrol perilaku pribadi. Dari faktor perilaku manusia tersebut yang berpengaruh terhadap merendahkan kedudukan martabat manusia, yaitu pada faktor sikap. Karena sikap adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu. Dan faktor kontrol perilaku pribadi, yaitu kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan suatu perilaku. Dan menurut saya, perilaku merendahkan kedudukan martabat manusia terjadi pada dua sisi, yaitu dalam dunia nyata dan dunia maya. Di dalam dunia nyata yang langsung disaksikan secara nyata, seperti memperbudak seseorang yang tidak bersalah. Dan pada dunia maya, biasanya ini terjadi dengan menyebarkan video hoax di dalam sosial media. Dan ini juga termasuk merendahkan martabat seseorang karena sosial media juga bisa dilihat oleh umum atau publik. Oleh karena itu, banyak yang mengaksesnya. Dan berikutnya adalah contoh merendahkan martabat dalam dunia nyata dan dunia maya sebagai berikut. Yang pertama, merendahkan martabat manusia dalam dunia nyata contohnya ada dua, yaitu satu, menghina orang yang ekonominya rendah. Banyak yang sering kita lihat sekeliling kita, atau bisa saja lihat di berita. Rata-rata orang yang melakukan hal seperti ini adalah orang yang memiliki harta yang lebih banyak, memiliki apapun dan tidak memiliki rasa kasihan kepada seseorang. Dan biasanya ini dilakukan di kalangan remaja dan di bawah umur, seperti contohnya beberapa anak orang kaya yang dimana pada saat sekolah memakai sepatu dan jam yang bagus, dan yang dimana anak yang ekonomi rendah ini hanya memiliki sepatu yang biasa saja dan ada pula bolongnya. Disinilah tempatnya beberapa oknum anak-anak yang melakukan penghinaan kepada orang yang tidak memiliki dengan mengatakan hal-hal yang menyangkut pakaian, sepatu, dan lainnya, yang dimana ini membuat hati seseorang sakit dan membuat martabat mereka turun. Jadi setelah itu dia melapor kepada orang tuanya dan ingin meminta barang yang mahal seperti orang kaya miliki. Dan disinilah letak orang tua yang sudah bekerja keras itu sedih ketika mendengar anaknya bercerita, dan semakin lama anak tersebut akan meminta hal-hal yang berbau harga yang mahal. Dan ini semua karena hinaan yang selalu diomongkan oleh si anak kaya tersebut. Maka dari itu, di mana kamu berteman, di situ letaknya saling menghargai, bukan saling menghina. Apalagi hinaan berbau ekonomi dan bisa merendahkan martabat anak maupun orang tua. Dan selain itu, yang kedua, menjadikan orang sebagai budak. Ini salah satu hal yang membuat martabat seseorang rendah dan menurun karena diperbudak suatu oknum yang tidak bertanggung jawab. Contohnya seperti seseorang penjahat mencari orang yang ingin ia perbudak, seperti menjadikannya bahan lelucon seperti badut-badutan. Apabila ia tidak menuruti perintah orang tersebut, maka ia akan disiksa dan dipukuli, yang dimana orang tersebut menyiksa dan memaksa orang tersebut, yang dimana bukan haknya untuk mengatur orang tersebut. Ia memperbudak orang hanya untuk kepentingannya sendiri tanpa memberikan keuntungan kepada seseorang yang dijadikan budak. Selanjutnya,
merendahkan martabat manusia dalam dunia maya. Yang pertama, adanya menyebarkan video hoax atau tidak benar adanya. Dalam dunia maya, hal ini pastinya sering didengar oleh orang-orang yang sering bermain sosial media. Yang dimana di sini banyak sekali video hoax yang menyangkut nama seseorang yang tidak benar adanya dan menyebabkan martabat orang yang dihina tersebut menurun. Contoh hal ini seperti ada seorang oknum yang menyebarkan video hoax menyangkut nama artis atau orang lainnya dengan menyebarkan video-video hoax seperti seseorang ini menyiksa hewan sampai mati, tetapi orang yang menyiksa ini mirip dengan artis yang memiliki wajah yang sama. Dan disinilah letak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan video tersebut dengan nama artis tersebut yang telah membunuh hewan itu, padahal bukan artis tersebut yang melakukannya. Dan disinilah letak martabat seseorang menurun dan orang tersebut memiliki martabat yang rendah di mata masyarakat. Yang kedua, melakukan penghinaan berupa fisik atau body shaming. Ini juga termasuk dalam dunia maya yang dimana utamanya di sosial media. Selain di dunia maya, ini sering dilakukan di dunia nyata, yang dimana menghina fisik seseorang tanpa melihat fisik sendiri dan merasa orang yang menghina itu fisiknya sempurna. Padahal tidak, semua manusia yang diciptakan oleh Tuhan ada yang memiliki kekurangan dan kelebihan. Penghinaan berupa fisik ini saya sering melihat terutama di sosial media. Seperti contohnya, ada seseorang mengupload foto yang menyerupai dirinya di sosial media. Dan banyak temannya maupun orang yang tak dikenal mengomentari foto yang diupload seseorang tersebut yang memiliki bagian fisik seperti gemuk. Dengan kata yang menyentuh dan menghina bagian fisik dan kata-kata seperti ini bisa merendahkan martabat seseorang di muka umum, dan ini tidak baik halnya untuk dilakukan. Lebih baik orang tersebut mengomentari, memberikan motivasi kepada seseorang agar tetap sehat dan tetap berolahraga, agar mendapatkan badan yang ideal, bukan malah menghina orang tersebut sampai merendahkan martabatnya.